muskuloskeletal fracture. Fracture, trauma muskuloskeletal adalah kondisi kesehatan yang melibatkan kerusakan pada tulang, otot, sendi, ligamen, dan bagian tubuh lainnya. Fraktur merupakan terputusnya kontinuitas struktur tulang atau tulang rawan baik secara total maupun sebagian. Fraktur sering terjadi karena adanya trauma yang menyebabkan tulang tidak mampu mempertahankan strukturnya. Pada umumnya fraktur terjadi karena adanya trauma. Tetapi beberapa jenis fraktur terjadi secara sekunder atau biasa disebut fraktur patologis yang diakibatkan karena adanya proses penyakit seperti osteoporosis. Jenis-jenis fraktur. Fraktur dibagi menjadi dua jenis, yaitu fraktur tertutup dan terbuka. Fraktur tertutup merupakan jenis fraktur yang terjadi tanpa adanya kerusakan di jaringan sekitarnya. Ditandai dengan keutuhan kulit di area fraktur dan tidak ada tulang yang keluar. Fraktur terbuka merupakan jenis fraktur yang menimbulkan terjadinya kerusakan jaringan di sekitar area cedera yang biasanya ditandai dengan rusaknya kulit dan jaringan otot di area cedera atau adanya tulang yang keluar. Jenis fraktur ini memiliki resiko tinggi mengalami infeksi karena terpapar dengan lingkungan luar. Dalam publikasinya membedakan fraktur berdasarkan jenis patahannya seperti berikut. Fraktur komplit dan tidak komplit. Fraktur komplit merupakan jenis fraktur yang terjadi ketika seluruh bagian tulang yang mengalami patahan atau pergeseran dari garis normal tulang. Sedangkan fraktur tidak komplit biasanya hanya terjadi patahan pada bagian dari garis tulang. Fraktur transversal. Fraktur transversal merupakan jenis fraktur dengan bentuk patahan tegak lurus dengan sumbu panjang tulang. Pada jenis fraktur ini, biasanya bagian-bagian tulang yang patah akan direposisi atau direduksi kembali ke posisinya semula, agar bagian-bagian tersebut stabil dengan menggunakan bidais atau gips. Fraktur oblik seron. Fraktur oblik merupakan jenis fraktur yang patahnya membentuk sudut terhadap tulang. Fraktur spiral melingkar. Fraktur spiral terjadi akibat terpelintirnya tulang ekstremitas. Jenis fraktur ini menimbulkan sedikit kerusakan pada jaringan lunat di sekitarnya dan cenderung lebih cepat pemulihannya dengan imobilisasi luar. Fraktur kuminutip. Fraktur kuminutip merupakan jenis fraktur yang patahan tulangnya berbentuk sepihan-sepihan atau rusaknya keutuhan tulang menjadi lebih dari dua patahan tulang. Fraktur segmental. Fraktur segmental merupakan jenis fraktur yang patahannya terjadi di dua tempat dengan jarak dekat pada satu tulang yang membuat segmen sentral terpisah dari suplai darah. Fraktur terbuka. Selain dari jenis patahan dan kontak dengan lingkungan luar, Bustillo dan Anderson mengklasifikasikan derajat keparahan untuk fraktur terbuka menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut. 1. Tipe 1 ditandai dengan adanya luka robek berukuran kurang dari 1 cm dan jenis patahan bukan merupakan fraktur kominutif. 2. Tipe 2 apabila adanya luka lebih dari 1 cm, lapisan kulit terbuka dengan jenis fraktur kominutif. Tipe 3 apabila terdapat luka terbuka dengan ukuran lebih besar dari 10 cm,
kerusakan luas pada kulit dan jaringan lunak yang mendasari, dan pada beberapa kasus parah terdapat gangguan pada pembuluh darah. Tingkat keparahan tipe 3 yaitu tipe 3A. Tulang yang mengalami fraktur masih bisa ditutup dengan jaringan lunak yang ada di sekitarnya. Meskipun terdapat luka robek, pola fraktur, misal multifragmen, segmental, atau hilangnya tulang terlepas dari ukuran luka kulit. Tipe 3B. Apabila terjadi pelepasan lapisan jaringan di dalam atau di sekitar tulang yang luas dan penutup fraktur tidak memungkinkan jika menggunakan jaringan yang ada di sekitar area luka. Tipe 3C. Apabila fraktur diikuti dengan adanya kerusakan arteri, terlepas dari jumlah kerusakan jaringan lunak yang terjadi di sekitarnya. Tanda dan gejala. Menurut Black dan House 2014, tanda dan gejala fraktur adalah sebagai berikut. Deformitas, perubahan bentuk, pembengkakan, memar, nyeri, kehilangan fungsi, gerakan abnormal dan krepitasi, shock. Penata laksanaan. Prinsip penanganan fraktur meliputi Deborah 2017. Reduksi. Reduksi fraktur berarti mengembalikan fragmen tulang pada kesejajarannya dan rotasi anatomis. Reduksi tertutup mengembalikan fragmen tulang ke posisinya. Ujung-ujungnya saling berhubungan dengan manipulasi dan traksi manual alat yang digunakan. Biasanya traksi, bidai, dan alat yang lainnya. Redaksi terbuka dengan pendekatan bedah, alat fiksasi internal dalam bentuk pin, kawat, skrup, plat, paku. Imobilisasi. Imobilisasi dapat dilakukan dengan metode eksternal dan internal. Mempertahankan dan mengembalikan fungsi status neurovaskuler. Selalu dipantau meliputi peredaran darah, nyeri, perubahan gerakan, perkiraan waktu imobilisasi yang dibutuhkan untuk menyatukan tulang yang mengalami fraktur adalah sekitar 3 bulan.